Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, kembali lagi dengan saya Melia Santi, NPM 1931060093. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal internasional. Baik, di sini ada 6 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada judul jurnal, dan yang kedua ada penulis, ketiga itu ada latar belakang, keempat itu ada metode, dan kelima hasil, dan juga yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, yang pertama itu ada judul jurnalnya itu Fashion Therapy to Reduce Adolescents Anxiety Asset from Personality and Parenting, yaitu terapi kesabaran untuk menurunkan kecemasan remaja ditinjau dari kepribadian dan juga pengasuhan. Dan selanjutnya itu ada keduanya itu penulis jurnal, dan penulis jurnalnya itu bernama Rishaida Fadilah. Baik, yang ketiga itu ada latar belakang. Pola asuh menurut Spera adalah iklim emosional di mana orang tua membesarkan anaknya. Pola asuh adalah pola perilaku yang digunakan oleh pengasuh untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Pola asuh ini kemudian menciptakan suasana emosional yang diekspresikan oleh perilaku orang tuanya. Ada beberapa pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, terus di sini ada tekanan dan beban berupa harapan dan keinginan dari orang tua dapat membentuk karakter dan kepribadian anak tersebut. Jika ada orang tua memberikan rangsangan berupa harapan yang berada di luar kemampuan anak dan secara agresif, ada kemungkinan anak tersebut akan merasa tertekan dan terbebani oleh harapan dari orang tuanya tersebut. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak antara lain itu fisik, kecerdasan, jenis kelamin, teman sebaya, keluarga, lingkungan, dan juga sebagai lainnya. Nah, di sini ada juga faktor internal. Faktor internal yang meliputi faktor biologis dan juga keturunan, genetik atau unsur bawaan sejak lahir yang tergolong pengaruh turun-temurun dari salah satu sifat atau kombinasi dari kedua orang tuanya. Tekanan emosional merupakan faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang, dan salah satunya adalah faktor internal dari dalam diri individu seperti adanya emotional distress. Baik, di sini yang keempat itu ada metode. Nah, di sini penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen. Subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Subjek tidak dipilih secara acak, melainkan dipilih dari kriteria khusus berikut. Pendekatan ini termasuk non-probability sampling karena tidak bertujuan untuk mengeneralisasikan hasil penelitian. Kriteria tersebut adalah siswa SMP kelas 1 sampai kelas 3 yang memiliki remaja berusia 12 sampai 17 tahun. Memiliki masalah di sekolah berupa kenakalan remaja hingga mereka mempunyai beberapa surat panggilan orang tua mereka. Nah, sampelnya ini ada 2 sampel, yaitu berasal dari 2 sekolahan SMP IT, di mana sekolahan pertama sebagai kelompok eksperimen yang akan mendapatkan pelatihan kesabaran disebut SMP IT X, sedangkan sekolah menengah sebagai kelompok kontrol yang tidak mendapatkan pelatihan disebut SMP IT. Nah, jumlah sampel ini sendiri, kelompok eksperimen dan kontrol ini sendiri masing-masing berjumlah 16 siswa. Dan metode penelitian digunakan adalah quasi eksperimental, desain eksperimen yang digunakan karena secara etis dan juga praktis. Penelitian ini terbatas atau tidak dapat diterapkan pada semua orang secara acak dan sering dipandang sebagai eksperimen semu atau tidak nyata. Desain quasi eksperimental adalah penelitian yang mendekati analisis nyata di mana tidak mungkin untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Selanjutnya itu yang kelima itu ada hasil. Hasil dari penelitian ini terdapat penurunan gejala kecemasan yang tidak begitu signifikan setelah dilakukan pretest dan juga posttest. Nah, posttest pada kelompok eksperimen ya. Nah, di sini juga terdapat penurunan gejala kecemasan yang tidak begitu signifikan sebelum dilakukan pretest dan sesudah dilakukan posttest. Dan untuk kesabaran sendiri terdapat peningkatan kesabaran yang signifikan setelah diberikan pretest dan juga posttest pada kelompok eksperimen, dan untuk
dan tidak ada peningkatan kesabaran yang signifikan sebelum dilakukan pretest dan sesudah dilakukan post-test pada kelompok kontrol. Next, yang terakhir itu ada 6, yaitu kesimpulan. Nah, di sini hasil analisis menyimpulkan bahwa siswa yang hidup dengan pola asuh orang tua yang berbeda membentuk tipe kepribadian tertentu. Orang tua dengan tipe otoriter dan permisif akan mengembangkan tipe kepribadian antisosial mengikuti teori tipologi Milion dengan tipe independen aktif antisosial. Secara konseptual, kesabaran dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola, mengendalikan, mengarahkan, dan mengatasi berbagai kebutuhan, masalah, atau kesulitan yang dihadapi secara komprehensif dan juga integratif. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya memohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan barusan itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.